Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini Ulul akan mempresentasikan eh, demokrasi dan mohon teman-teman untuk perhatiannya dan disimak dengan baik ya. Ayo Ulul, dimulai. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulul Anuri, selaku materi pada bab kali ini, yakni bab demokrasi. Dan ini sebentar saya share screen dulu ya. Hmm, hmm. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Baik, langsung saja kita kali ini akan membahas tentang demokrasi. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi secara fundamental merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Jadi demokrasi ini intinya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Gitu ya. Lalu pengertian secara secara menyeluruh, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Bentar. Yaitu sistem pemerintahan yang mengizinkan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di wilayah pemerintahan. Eh, Lanjut saja kita ke ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah memiliki perwakilan rakyat. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri memiliki perwakilan rakyat. Yang dimaksud adalah Indonesia memiliki lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disingkat dengan DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang nomor dua adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela, meskipun kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, ataupun kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta yang harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Lanjut kali ini, ciri-ciri yang selanjutnya ialah menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Contohnya, tahun tahun ini, periode kali ini, DPR ataupun lembaga negara dipilih oleh rakyat, dari rakyat kan untuk rakyat ya. Nah, untuk sekarang Ketua DPR dan Presiden adalah Presiden Joko Widodo, sedangkan Ketua DPR Puan Maharani. Dan itu untuk Presiden untuk tahun depan akan dipilih lagi, namun dengan calon yang berbeda. Seperti itu ya, yang menyelenggarakan pemilihan umum. Yang terakhir adalah terdapat sistem kepartaian. Tentunya, partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat ini dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Seperti itu definisinya, namun berbeda dengan kenyataannya. Ya, lanjut kali ini. Permisi, maaf. Oh ya, Halo. halo. Ini share screen-nya emang nge-lag atau gimana ya? Di HP ku soalnya masih cover. Oh ya, Ta.
Sekarang gimana? Udah. Ini tujuan demokrasi nggak sih? Iya, Halo? iya itu Oke, tujuan demokrasi. Iya. oke. Lanjut kali ini ke tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan juga keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut kita akan mengupas satu persatu tujuan demokrasi secara umum ya, beserta penjelasan dari saya tentunya. Yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental tentunya bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan keterbukaan sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yakni mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum, secara langsung, hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat, yakni membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut demokrasi adalah rakyat, seperti yang saya jelaskan tadi, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan agar menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan rakyat, dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah ia buat. Yang terakhir, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi ya teman-teman, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan masalah secara damai. Kita lanjut, macam-macam demokrasi ya. Sebentar, ada yang join. Bentar. Oh ini nih. Kenapa ini Ulul? Ini Gilang Nandika mau join lagi. Oke, lanjut. Macam-macam demokrasi. Kok suaranya mentar ya? Oke. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Jadi tidak peduli rakyat itu berasal dari mana. Yang penting terdapat dalam suatu negara itu, ketika rakyat itu berada dalam suatu negara itu termasuk dalam demokrasi. Semua warga negara dianggap sama tanpa melatar belakang dan asal rakyat tersebut, mau Madura, Batak, Bali, itu tetap saja sama saja. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya demokrasi. Demokrasi yang pertama adalah demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Jadi memberi kekuatan kepada lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, ataupun majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Jadi ketika pemerintah itu mengesahkan undang-undang, mereka itu masih ditentukan oleh rakyat juga ujung-ujungnya. Tapi untuk sekarang ini seperti yang kita ketahui, Dewan Perwakilan Rakyat itu mengesahkan sendiri tanpa ada persetujuan dari golongan-golongan rakyat yang katanya demokrasi. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat, rakyat di negara bagian, tapi juga di minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Demokrasi tidak langsung ini seperti pemilihan DPR, Dapil Jawa Timur, Dapil Jawa Barat, Dapil Jawa Tengah. Jadi mereka itu diwakilkan, suara rakyat itu diwakilkan melalui DPR. Lanjut, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi sebagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Selanjutnya ini demokrasi presidensial. Demokrasi seperti ini, contohnya presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti ini contohnya apa ya teman-teman? Contohnya seperti Amerika Serikat, Argentina juga, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi seperti ini ya. Pada buku yang berjudul Sistem Presidensial Indonesia, dari Soekarno ke Jokowi, dari Sarah Sundarani Siregar ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia yang terjadi dari satu masa ke masa lainnya. Jadi ada evolusi. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak dan individu dari kuasaan pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu ya teman-teman, dalam demokrasi liberal, setiap dalam mengambil sebuah keputusan akan diambil melalui keputusan mayoritas. Ingat, mayoritas. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dibuat tidak melanggar hak-hak dari setiap individu. Lanjut. Contoh-contoh sikap demokrasi. Nah, supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka bisa kita lihat beberapa contoh sikap demokrasi yang akan saya jelaskan satu persatu sekarang ini. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Nah, ini merupakan contoh pertama dari sikap demokrasi yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Memang teman-teman, ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi itu, kita memiliki sebuah kepentingan individu ya, tapi kita tuh harus menyampingkan kepentingan individu kita untuk kepentingan kelompok, sehingga dalam organisasi kita harus mengedepankan musyawarah dalam pengambilan putusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat agar tidak terjadi perpecahan atau terjadi konflik. Itu kita juga harus selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia
Dan yang terakhir ya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, menurut saya yang kelima ini sangat gampang dan lumrah ketika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong membersihkan kelas atau hal semacamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi demokrasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ulul atas materi yang diberikan. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya dan ketika pertanyaan hanya 2 saja ya teman-teman. Kalau yang ingin bertanya silakan raise hand. Oke, silakan. Ya, Silva. Perkenalkan, nama saya Dwi Silva. Saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan hakikatnya, apa pilar utama dari demokrasi itu sendiri? Baik, ini mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Dijawab langsung aja ya. Oke. 3 pilar yang dimaksud menurut prinsip yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana negara terbagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi, bagi negara yang menganut demokrasi memiliki 3 pilar ini. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Apa itu legislatif? Legislatif adalah pihak yang membuat aturan. Dalam Indonesia ini, pihak yang buat aturan itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di kampus, di universitas itu seperti DPM, seperti MPM, seperti itu ya. Kalau eksekutif itu pihak pelaksana aturan. Jadi eksekutif ini badan atau lembaga yang menjalankan aturan yang dibuat oleh legislatif. Contohnya lembaga eksekutif seperti yang ada di Indonesia ini seperti presiden, itu eksekutif. Kalau di kampus atau universitas itu seperti BEM fakultas seperti HIMA juga itu eksekutif. Dan terakhir, pilar yang terakhir yakni yudikatif, yakni pihak pengawas dan penegak aturan. Dalam Indonesia ini pihak pengawas dan penegak aturan ini seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi gitu. Oke. Kalau di kampus sepertinya dirangkap DPM. Seperti itu aja ya, Mbak. Bagaimana, apa belum menjawab? Baik, apa di Silva sudah terjawab? Apa yang ditanyakan tadi? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Dewi Silva. Dari Cindy Sekar, silahkan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy. Kali ini saya akan bertanya, apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, sepertinya pertanyaannya lebih ke apabila kehidupan sehari kita bertentangan dengan demokrasi ya. Oke, cara solusi yang menurut pendapat saya tepat, secara pemahaman saya, yang pertama itu memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Seperti yang kita ketahui, jurnalisme itu pekerjaan yang berbahaya untuk saat ini ya, karena ketika jurnalis itu mengkritik sebuah lembaga pemerintahan, maka yang terjadi adalah sanksi yang diberikan kepada jurnalis tersebut. Jadi, ketika kita memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas, itu dapat mengembalikan demokrasi yang tadinya luntur. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan seharusnya diarahkan untuk memberi pemantauan terhadap sistem kenegaraan yang kurang baik, membangun kesadaran akan pentingnya nilai demokrasi dan bukan memaksakan sebuah model tertentu kepada siswa. Jadi kependidikan kewarganegaraan tentang demokrasi ini harus ditanamkan sejak kita berada di bangku sekolah ya. Jadi ketika kita sekolah dari tingkat sekolah menengah pertama itu harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi. Yang 3 itu Pancasila seharusnya diajarkan dalam bentuk dialog dalam sekolah dan dalam ruang publik, bukan hanya sekedar pelafalan ulang tanpa mempunyai makna tertentu. Jadi Pancasila itu juga harus diterapkan, diimplementasikan dengan sebuah praktek-praktek yang terdapat pada
sekolah-sekolah yang ada matkul Pancasila seperti itu, bukan hanya sekedar pelafalan. Kalau hanya sekedar pelafalan dan tidak dilakukan itu buat apa? Mungkin hanya itu aja. Baik, Mas Ulul, dan teman-teman sudah partisipasi dalam Zoom kali ini. Mungkin dari Notulen ingin menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Oke, saya di sini Striliana sebagai notulen ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Jadi tadi Saudara Ulul Albab Nuri sudah menjelaskan materi tentang demokrasi, di mana saudara menjelaskan terkait pengertian dari demokrasi itu sendiri, macam-macam demokrasi, dan juga tujuan dari demokrasi. Tadi juga ada pertanyaan dari peserta, yakni yang pertama, apa itu pilar utama demokrasi, dan juga bagaimana apabila sebuah demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tiga pilar utama demokrasi itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ulul, terdapat tiga pilar utama demokrasi, yakni yang pertama legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Sementara untuk pertanyaan kedua, Saudara Ulul menjawab bahwa apabila demokrasi sudah mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hal yang mungkin bisa dilakukan adalah pertama memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan juga memperkuat pendidikan kewarganegaraan untuk generasi bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, dan Fitria Yudiana. Baik, kita akhiri Zoom kali ini. Saya, Putri Aurelia 044, sebagai moderator akan mengakhiri Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kasih. teman-teman. Iya, teman-teman. Udah matiin.